Kisah nenek, Kresna, sudah terungkap. Kini, giliran kisah kakek Jagat Suroyo, ruang kerja yang terkunci dibuka. Isinya bukan medali, tapi jurnal rahasia. Kisah seorang tentara yang dipaksa, yang jiwanya milik laut. Sebelum kita melaut bersama kakek, absen dulu yuk. Like videonya, komen, hadir, dan pastikan sudah subscribe. 6 bulan telah berlalu sejak Richelle dan Anna membuka peti Kresna. 6 bulan sejak loteng yang pengap itu dibersihkan dari debu puluhan tahun dan dipenuhi cahaya. Rumah di Jalan Kenari itu telah bertransformasi. Aroma kapur barus, penyakit, dan duka yang tertahan telah lama menguap, digantikan oleh aroma lemon dari semir perabot, wangi kopi tubruk yang diseduh setiap pagi, dan, jika angin berembus dari jendela loteng yang kini terbuka, jejak samar terpentin dan minyak rami. Itu bukan lagi bau rahasia yang membusuk, itu adalah bau studio yang aktif. Di gerbang depan yang baru dipernis ulang, tergantung sebuah papan kayu jati sederhana yang diukir oleh pengrajin lokal. Huruf-hurufnya elegan dan percaya diri, Galeri Kresna. Richelle duduk di meja resepsionis, yang sebenarnya adalah meja makan tua tempat Anna dan Nenek Gracia dulu bertengkar. Laptopnya terbuka. Dia tidak lagi menelusuri situs lowongan kerja di Jakarta dengan putus asa. Dia sedang membalas email dari seorang blogger seni dari Yogyakarta yang ingin menulis artikel mendalam tentang koleksi tersembunyi Kresna. Di dinding di seberangnya, potret diri Nenek Gracia muda yang menantang, Kresna, digantung sebagai pusat perhatian. Diterangi oleh lampu sorot yang dipasang Richelle, lukisan itu tampak hidup, seolah-olah Nenek Gracia sedang mengawasi mereka dengan senyum tipis yang penuh rahasia. Di sekelilingnya, tergantung karya-karya lain, senja di sawah, yang surreal, penjual jamu, yang penuh karakter, dan beberapa lukisan abstrak yang lebih gelap yang mereka juluki, seri kemarahan. Galeri itu sukses di luar dugaan. Bukan sukses komersial yang meledak, tapi sukses yang hening dan terhormat. Setiap akhir pekan, beberapa mobil berpelat luar kota parkir di luar. Pengunjung, mahasiswa seni, sejarawan, atau sekadar penikmat yang penasaran, datang dan berjalan pelan di ruang tamu yang kini telah disulap itu. Richelle telah menemukan panggilannya. Dia adalah kurator, manajer arsip, pemandu wisata, dan penjaga warisan, semua dalam satu paket. Dia menyesap kopinya dan melihat keluar jendela. Taman itu, yang dulu mati dan tak terurus, kini hidup kembali. Bunga bugenvil ungu yang dulu menutupi rumah secara liar kini telah dipangkas rapi. Melati-melati baru ditanam di sepanjang jalan setapak. Dan di sanalah ibunya, Anna. Anna tidak lagi terlihat seperti wanita yang hancur dan histeris. Dia duduk di bangku di bawah pohon bugenvil, memegang buku sketsa besar di pangkuannya. Goresan pensil arangnya masih ragu-ragu, canggung setelah 30 tahun paksa berhenti. Dia tidak melukis mahakarya. Dia menggambar sehelai daun, bentuk awan, seekor kucing tetangga yang sedang tidur. Dia sedang belajar lagi. Dia sedang memulihkan bagian dari dirinya yang telah dirampas. "Bu," panggil Richelle dari jendela. Paket postcardnya datang. Anna mendongak, tersenyum. Senyum tulus yang baru Richelle lihat dalam beberapa bulan terakhir, dan mengangguk. Dia menutup buku sketsanya dan berjalan masuk. Mereka telah menemukan ritme. Richelle mengurus masa kini dan masa depan galeri. Anna, dengan perlahan, berdamai dengan masa lalu dan merebut kembali bakatnya. Akhirnya, kata Anna, melihat kotak kardus besar yang diletakkan kurir di teras. "Kita butuh ini." "Cetakan," Kresna merokok, "itu laku keras minggu lalu." Richelle membantu ibunya mengangkat kotak itu ke dalam. "Masalahnya," kata Richelle, sedikit terengah. "Kita nggak punya tempat lagi untuk menyimpannya." Dia melihat sekeliling ruang tamu yang kini berfungsi sebagai galeri. Setiap sudut sudah penuh. Rak buku tua diisi dengan katalog dan gulungan cetakan. Ruang di bawah meja penuh dengan kotak-kotak baru. "Studio loteng," usul Anna. "Penuh kanvas restorasi, Bu. Kita butuh ruang arsip yang bersih, kering, dan aman." Mata Richelle beralih dari ruang tamu, menyusuri lorong tengah yang remang-remang. Lorong itu memiliki banyak pintu, kamar Richelle, kamar Anna, kamar mandi. Semuanya dicat putih gading dan sering terbuka, membiarkan udara bersirkulasi.
kecuali satu. Itu adalah pintu terakhir di ujung lorong, tepat di sebelah tangga menuju loteng. Pintu itu berbeda dari yang lain. Pintu itu terbuat dari kayu jati solid yang dipernis gelap, hampir hitam. Pintu itu tampak berat, kokoh, dan tidak ramah. Tidak ada yang pernah membicarakannya. Sejak Nenek Gracia meninggal dan Ana pindah kembali ke rumah ini, pintu itu tetap tertutup. Itu adalah satu-satunya bagian dari rumah yang belum tersentuh oleh kehidupan baru mereka. Itu adalah ruang kerja kakek Jagat Suroso. Bu, kata Richel pelan, menyeka keringat di dahinya setelah meletakkan kotak. Kita butuh gudang. Dan kita punya satu ruangan kosong. Ana, yang sedang membuka kardus dengan cutter, membeku. Senyum di wajahnya lenyap seketika. Ruangan mana? Tanyanya, suaranya datar, meskipun dia tahu persis ruangan mana yang dimaksud Richel. Ruang kerja kakek. Ana meletakkan cutternya. Dia berbalik, menyilangkan tangannya. Itu adalah gestur defensif yang Richel kenali. Gestur yang Ana gunakan saat merasa terancam. Enggak, katanya singkat. Bu, kita harus praktis, ujar Richel. Itu ruangan besar. Kosong. Kita bisa letakkan rak arsip di sana. Aku bilang enggak. Suara Ana menajam, lebih keras dari yang seharusnya. Dia melangkah mundur dari lorong, seolah pintu itu bisa memancarkan hawa dingin. Tidak ada apa-apa di sana selain debu dan kenangan buruk. Aku tidak mau membukanya. Richel menghela napas. Dia tahu ini akan sulit. Jika, Kresna, adalah trauma tersembunyi Ana, kakek Jagat Suroso adalah trauma terbukanya. Kakeknya adalah pria yang dia ingat sebagai sosok yang kaku, disiplin, dan menakutkan. Pria yang, berdasarkan surat Nenek Gracia, menekan jiwa seniman istrinya. Pria yang memprioritaskan kehormatan di atas segalanya. Itu cuma ruangan, Bu, kata Richel lembut. Itu bukan dia. Dia sudah lama pergi. Bagi kamu, itu ruangan, balas Ana, suaranya bergetar. Bagi aku, itu ruangannya. Tempat dia menyetrika seragamnya. Tempat dia meneriakiku karena dapat nilai B di rapor. Tempat dia, sudahlah. Dia melambaikan tangannya. Biar saja terkunci. Dan kita mau taruh di mana semua ini? Richel menunjuk ke kotak. Di bawah tempat tidurku? Di dapur? Ana terdiam. Dia menatap kotak postcard itu, lalu ke pintu yang gelap di ujung lorong. Cari tempat lain, katanya, lalu berbalik dan berjalan ke taman. Perbincangan selesai. Konflik itu menggantung di udara selama 2 hari. Rumah yang tadinya terasa damai, kini kembali tegang. Richel membiarkan kotak kardus itu tergeletak di tengah ruang tamu, menghalangi jalan, sebagai pengingat bisu atas masalah mereka. Ana mencoba mengabaikannya. Dia menghabiskan lebih banyak waktu di taman, menggambar dengan intensitas yang nyaris panik. Tapi dia tidak bisa menghindarinya selamanya. Pada hari ketiga, masalah itu meningkat dari sekadar ingin menjadi butuh. Telepon rumah berdering. Richel mengangkatnya. Itu adalah seorang kurator dari Galeri Nasional di Jakarta. Dia telah membaca ulasan blog itu dan sangat tertarik untuk meminjam beberapa lukisan, seri kemarahan, untuk pameran tematik tentang seniman wanita pasca kemerdekaan. Richel menutup telepon, tangannya sedikit gemetar. Wajahnya bersemangat sekaligus cemas. Bu, serunya, setengah berlari ke taman. Apa? Tanya Ana, tidak mendongak dari sketsanya. Dia masih sedikit kesal. Itu Galeri Nasional, kata Richel, suaranya sulit dipercaya. Mereka mau meminjam 3 lukisan nenek. 3. Untuk pameran besar di Jakarta. Ini bisa jadi nyata, Bu. Ana akhirnya menjatuhkan pensilnya. Benarkah? Galeri Nasional? Senyum ragu tersungging di wajahnya. Itu bagus, Richel. Itu luar biasa. Tapi, Richel duduk di bangku di sebelahnya. Dia butuh provenance. Dia butuh arsip. Catatan restorasi, foto definisi tinggi, surat-surat keaslian, dokumen asuransi. Kita tidak bisa menyimpannya di kotak sepatu di bawah tempat tidur. Kita butuh kantor. Ruang arsip yang layak. Tempat kita bisa mengunci dokumen berharga.
Richelle menatap ibunya. Kita tidak bisa profesional kalau kita takut pada satu pintu. Wajah Anna mengeras. Jadi ini ultimatum? Ini kenyataan, kata Richelle. Dia meraih tangan ibunya, tangan yang kini bernoda arang, sesuatu yang pasti akan dibenci kakek jagat Suroso. Bu, kita sudah menghadapi loteng. Kita sudah menemukan Kresna. Kita sudah membaca surat-surat nenek. Kita sudah melewati bagian terburuknya. Dia melanjutkan, apapun yang ada di balik pintu itu tidak lebih buruk dari peti rahasia nenek. Itu hanya sisa-sisa hidup seorang pria yang kaku. Pakaian tua. Plakat penghargaan. Debu. Kita bisa mengatasinya. Kita, bisik Anna. Kita, tegas Richelle. Aku nggak akan membiarkan ibu sendirian. Tapi kita harus melakukannya. Untuk galeri ini. Untuk warisan nenek. Anna menatap tangannya yang kotor karena arang. Dia teringat kata-kata nenek di suratnya, tentang bagaimana kakek jagat Suroso membenci tangan yang kotor. Dia menarik napas panjang. Baiklah, kata Anna, suaranya nyaris tak terdengar. Besok kita buka. Dia berdiri dan masuk ke dalam, meninggalkan Richelle sendirian di taman. Kemenangan itu terasa getir. Pagi berikutnya, rumah itu sunyi. Anna tidak keluar untuk membuat sketsa. Richelle membuat kopi, tapi tidak satu pun dari mereka meminumnya. Cangkir-cangkir itu mendingin di atas meja. Pukul 10 pagi. Richelle mengambil set kunci rumah yang diberikan Ratih 6 bulan lalu. Di gantungan itu, ada satu kunci kuningan besar yang dulu untuk gembok loteng, dan kunci melati perak untuk peti Kresna. Ada satu kunci lagi. Kunci besi sederhana yang tampak modern. Dia belum pernah mencobanya. Dia berjalan ke ujung lorong. Anna mengikutinya dari jarak beberapa langkah, seperti terdakwa yang berjalan ke tiang gantungan. Richelle berdiri di depan pintu jati yang gelap itu. Dia memasukkan kunci besi itu ke lubang kuncinya. Kuncinya pas. Dia menarik napas. Siap, Bu? Anna tidak menjawab. Dia hanya mengangguk kaku, matanya terpaku pada gagang pintu. Richelle memutar kunci itu. Terdengar bunyi klik yang keras dan final. Dia mendorong pintu itu. Pintu itu terbuka tanpa suara, engselnya yang kokoh terawat baik. Embusan udara pertama yang keluar bukanlah bau ket minyak dan kehidupan rahasia seperti loteng. Itu adalah bau yang mati. Bau kapur barus yang menyengat, begitu kuat hingga membuat mata berair. Bau kulit yang dipernis. Bau minyak senjata. Dan bau debu yang kering dan kuno, seolah udara di dalamnya tidak bergerak selama 20 tahun. Richelle melangkah masuk lebih dulu. Ruangan itu gelap. Tirai beludru tebal berwarna hijau lumut menutupi jendela sepenuhnya, tidak membiarkan sedikit pun cahaya masuk. Richelle berjalan melintasi ruangan, kakinya tenggelam dalam karpet tebal yang tidak menyerap suara, dan menyibakkan tirai itu. Wus! Cahaya matahari pagi yang cerah menerobos masuk, menerangi partikel-partikel debu yang menari seperti badai salju mini. Richelle dan Anna terdiam. Ruangan itu sempurna. Tidak seperti loteng yang kacau balau, penuh gairah, dan berantakan, ruangan ini adalah antitesisnya. Itu adalah kuil keteraturan yang kaku, maskulin, dan menindas. Dindingnya dilapisi panel kayu gelap. Di satu sisi, rak buku besar yang menjulang, tetapi isinya bukan novel atau buku seni. Isinya adalah jilid-jilid buku bersampul kulit yang identik, ensiklopedia, buku-buku hukum, strategi militer. Semuanya berbaris sempurna, seperti tentara. Di tengah ruangan, sebuah meja jati besar yang kokoh. Permukaannya kosong melompong, kecuali tatakan kertas berbahan kulit, satu set pena emas didudukannya, dan bingkai foto perak. Di dinding seberang, tergantung seragam kehormatan kakek jagat Suroso, lengkap dengan semua lencana dan medalinya, dipajang dalam kotak kaca seperti peninggalan Santo. Di sebelahnya, tergantung sebuah pedang komando yang mengilap. Aku benci ruangan ini, bisik Anna dari ambang pintu. Dia belum melangkah masuk. Dia memegangi tenggorokannya, seolah bau kapur barus itu mencekiknya. Baunya seperti formaldehida. Seperti kuburan. Richelle mendekati meja. Dia mengambil bingkai foto perak itu. Itu bukan foto nenek Gracia.
Itu adalah foto Ana, berusia sekitar 10 tahun, mengenakan seragam sekolah, rambutnya dikepang kencang, dan dia tidak tersenyum. Di rak, di antara buku-buku yang kaku, ada lebih banyak foto. Jagat Suroso bersalaman dengan pejabat. Jagat Suroso berdiri kaku bersama perwira lain. Jagat Suroso di depan tank. Di setiap foto, dia tampak sama, tegak, berwibawa, dan tanpa emosi. Inilah pria yang diingat Ana. Pria yang menghancurkan jiwa Kresna. Pria yang memprioritaskan kehormatan di atas segalanya. Oke, kata Richelle, mencoba memecah suasana. Dia bertepuk tangan sekali, suaranya terdengar mati di ruangan itu. Ini sempurna untuk ruang arsip. Kita bisa keluarkan semua ini. Dia melambaikan tangan ke pedang dan seragam itu. Lakukan apa maumu, kata Ana, suaranya masih teredam. Aku mau ambil udara segar. Aku nggak kuat bau ini. Dia berbalik dan pergi, langkahnya cepat. Richelle ditinggalkan sendirian di dalam mausoleum kakek Jagat Suroso. Richelle menghela napas. Dia tidak bisa menyalahkan ibunya. Ruangan ini memancarkan aura, jangan disentuh, yang begitu kuat. Tapi Richelle adalah seorang praktisi. Dia harus bekerja. Dia membuka lemari arsip besar di sudut. Seperti yang diharapkan, isinya adalah deretan map-map yang diberi label dengan rapi, pajak rumah 1970 hingga 1980, sertifikat tanah, tagihan listrik lama. Semuanya biasa saja. Dia beralih ke meja besar itu. Dia perlu mengukurnya untuk rak arsip baru. Dia duduk di kursi kulit besar di belakang meja itu. Kursi itu berderit pelan. Dia menatap meja yang kosong itu. 3 laci di kanan, 3 laci di kiri. Dia membuka laci kanan atas. Kosong, kecuali beberapa pena dan klip kertas yang berkarat. Laci kedua, kertas surat resmi dengan kop nama kakek Jagat Suroso, sudah menguning. Laci ketiga, buku cek lama dan stempel lunas. Semuanya normal. Terlalu normal. Sesuai dengan citra kakeknya yang kaku. Dia beralih ke laci kiri. Laci atas, tembakau pipa, jadi itu bau tembakau yang berbeda dari rokok kretek nenek, dan beberapa pipa ukir yang tidak pernah Richelle lihat dipakainya. Laci kedua, album foto kecil. Richelle membukanya. Isinya foto-foto hitam putih dari Akademi Militer. Jagat Suroso muda, tampak kurus dan tegam, berdiri di antara taruna-taruna lain. Lalu dia mencoba laci kiri paling bawah. Laci itu terkunci. Richelle berhenti. Ini adalah sebuah anomali. Di sebuah ruangan yang didedikasikan untuk keteraturan yang transparan, satu laci terkunci rapat. Berbeda dengan pintu loteng yang digembok dari luar untuk menyembunyikan sesuatu, laci ini dikunci dari dalam, dengan kunci kecil yang rapi. Untuk privasi. Rasa ingin tahu yang sama seperti saat dia menemukan peti Kresna mulai menjalari dirinya. Nenek Gracia menyebutnya, pengamat. Dia melihat detailnya. Dia kembali ke gantungan kunci yang dia letakkan di meja. Kunci besi untuk pintu. Kunci kuningan besar untuk gembok loteng. Kunci melati perak untuk peti Kresna. Dan ada satu kunci kecil terakhir. Kunci laci meja biasa, berwarna perak kusam. Richelle mengambilnya. Dia memasukkannya ke lubang kunci laci itu. Kuncinya pas. Dia memutarnya. Klik. Dia menarik napas, lalu membuka laci itu. Embusan udara pertama yang keluar dari laci itu seketika menghapus bau kapur barus. Itu adalah bau yang sama sekali berbeda. Bau yang tajam, asin, dan hidup. Bau laut. Richelle mengerutkan kening, bingung. Rumah ini berada di pegunungan, ratusan kilometer dari pantai terdekat. Isi laci itu tidak seperti apapun di ruangan itu. Tidak ada file, tidak ada medali. Di atas, tergeletak sebuah kompas kuningan yang indah, berat di tangannya. Kompas itu sudah usang, tepiannya halus karena sering dipegang. Di sebelahnya, sebuah pisau lipat dengan gagang mutiara, jenis yang digunakan untuk membersihkan ikan atau memotong tali. Di bawahnya, ada beberapa buku yang sampulnya sudah lapuk karena lembab. Judulnya membuat Richelle bingung. Perakiraan cuaca untuk pelaut. Almanak bulan dan pasang surut. Peta arus laut pesisir selatan Jawa. Jenis-jenis ikan laut dalam. Dan di bawah buku-buku itu,
memenuhi sisa laci, ada 3 buah jurnal tebal bersampul kulit biru tua, identik. Jurnal-jurnal itu tidak berdebu, kulitnya lentur dan terawat, seolah sering dipegang atau diminyaki. Richelle mengambil jurnal teratas. Dia membukanya ke halaman pertama. Tulisannya adalah tulisan tangan kakek Jagat Suroso yang kaku dan disiplin, miring ke kanan. Tapi apa yang ditulisnya? Itu bukan catatan militer. Itu bukan strategi. Entri pertama, tanggal 15 Mei 1955. Langit hari ini cerah. Angin dari tenggara. Arusnya tenang. Jika aku di sana, aku akan berlayar ke selatan. Tapi aku di sini. Di barak. Bau keringat, bukan bau garam. Ayah akan bangga padaku. Aku membenci tempat ini. Richelle merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia membalik ke entri acak di tengah buku. Hari ini aku bertemu dengannya. Kenanga Kresnawati. Dia berbau melati, dan ada ket biru di bawah kuku jarinya. Aku melihat api dalam dirinya. Api yang sama yang telah padam dalam diriku. Aku harus memilikinya. Mungkin apinya bisa menghangatkanku. Richelle menutup jurnal itu dengan cepat, tangannya gemetar. Dia melihat ke foto kakek Jagat Suroso yang kaku di dinding, lalu ke seragamnya, lalu ke tumpukan buku strategi militernya. Semuanya bohong. Semuanya adalah fasad. Nenek Gracia punya rahasia di loteng. Dan kakek Jagat Suroso, pria kaku dan disiplin yang diingat ibunya, punya rahasia di laci mejanya. Rumah ini tidak dibangun di atas fondasi yang kokoh. Rumah ini dibangun di atas 2 kebohongan besar. Ana kembali ke ambang pintu, wajahnya masih pucat, dia sudah berhasil menguasai diri. Sudah? Apa sudah bisa kita pindahkan kotaknya ke sini? Richelle perlahan menutup laci itu. Dia berdiri dan menatap ibunya. Belum, Bu, katanya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Belum selesai. Malah, kayaknya kita baru aja mulai. Laci itu tertutup dengan bunyi klik yang pelan, tapi di dalam ruangan yang sunyi itu, suaranya terdengar seperti tembakan. Ana masih berdiri membeku di ambang pintu. Mulai apa? Apa yang kamu temukan, Richelle? Kenapa kamu gemetar? Richelle tidak menjawab. Dia memegang satu jurnal bersampul kulit biru tua itu di tangannya. Benda itu terasa hangat. Hidup. Dia menatap ibunya. Bagaimana dia bisa menjelaskan ini dalam satu kalimat? Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa pria yang fotonya tergantung di dinding, pria yang kaku, dingin, dan menakutkan, adalah seorang penipu? Itu bukan laci biasa, kata Richelle pelan. Bukan berkas pajak, bukan medali. Ini. Dia meletakkan jurnal itu di atas meja jati yang permukaannya mengilap. Sampul kulitnya yang usang tampak sangat kontras dengan permukaan meja yang kaku dan terawat. Ibu, kata Richelle. Kurasa kita harus duduk. Kamu harus melihat ini. Aku tidak mau melihat, balas Ana, suaranya kembali tajam, penuh penolakan. Dia mundur selangkah, keluar dari kusen pintu. Aku sudah bilang. Ruangan ini, aku tidak mau tahu. Buang saja. Bakar saja. Bu, ini bukan tentang dia sebagai tentara, desak Richelle. Dia bisa merasakan aura di ruangan itu mulai bergeser. Ini tentang sesuatu yang lain. Sesuatu yang ada hubungannya dengan nenek. Nama, nenek, membuat Ana berhenti. Dia menatap Richelle, lalu ke jurnal di atas meja. Richelle, jangan, bisik Ana. Suaranya memohon. Kita baru saja mulai tenang. Galeri, Kresna, berjalan baik. Kamu menemukan tujuanmu. Aku mulai menggambar lagi. Dia menatap tangannya yang bernoda arang. Jangan gali kuburan baru. Kumohon. Ini bukan kuburan baru, kata Richelle, matanya terpaku pada ibunya. Ini adalah kuburan yang sama. Kita hanya baru menemukan sisi lainnya. Richelle tidak menunggu ibunya setuju. Dia menarik kursi kulit besar milik kakek Jagat Suroso, kursi yang berderit memprotes, dan duduk di singgasana pria itu. Dia merasa seperti seorang penyusup, tetapi juga seperti seorang hakim. Dia membuka jurnal itu ke halaman pertama. Entri pertama, kata Richelle, suaranya jelas dan mantap, membelah keheningan berbau kapur barus itu.
15 Mei 1955. Dia mulai membaca. Langit hari ini cerah. Angin dari tenggara. Arusnya tenang. Jika aku di sana, aku akan berlayar ke selatan, melewati karang. Tangkapan cakalang pasti sedang bagus. Richelle berhenti sejenak, lalu melanjutkan ke paragraf berikutnya. Tapi aku di sini. Di barak. Bau keringat dan minyak senapan, bukan bau garam. Ayah akan bangga padaku. Aku membenci tempat ini. Anna, yang tadinya berdiri di lorong, kini melangkah masuk ke ruangan. 1 langkah. 2 langkah. Seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Apa? Bisik Anna. Bohong. Ini tulisannya, Bu, kata Richelle. Itu bohong, kata Anna, kini lebih keras. Dia mencintai seragamnya. Dia memaksaku menyetrikanya setiap akhir pekan. Dia bilang lipatannya harus, setajam silet. Dia bilang kehormatan adalah segalanya. Dia bohong, kata Richelle pelan, membalik halaman. Dia bohong pada kita. Sama seperti nenek. Dia membalik beberapa halaman. Entry-entry berikutnya penuh dengan kerinduan yang mendalam pada tempat yang tidak Richelle kenali. Richelle terus membaca. Jurnal itu bukan sekadar catatan harian, itu adalah sebuah elegi untuk kehidupan yang telah hilang. Jagat muda, seperti yang dia tuliskan, tidak tumbuh di kota dengan rumah berlantai marmer. Dia tumbuh di sebuah desa nelayan kecil di pesisir selatan. Rumahnya adalah gubuk panggung sederhana yang berjarak 50 meter dari deburan ombak. Ayahku, kakek buyut Richelle, membenci bau itu, Richelle membaca. Dia bilang itu, bau kemiskinan. Tapi bagiku, bau ikan busuk yang dijemur, bau jala yang basah, bau garam, itu adalah bau rumah. Jurnal itu melukiskan gambaran seorang anak laki-laki yang lincah dan berjiwa bebas. Dia tidak peduli dengan sekolah. Dia menulis bahwa dia bisa membaca arus laut lebih baik daripada dia bisa membaca buku. Dia tahu kapan ikan akan datang hanya dengan melihat pola terbang burung camar. Hari ini aku membolos lagi, Richelle membaca entry lain. Aku ikut Pak Sastro melaut. Kami dapat 3 ekor tuna sirip kuning. Tanganku melepuh karena menarik tali, dan punggungku terbakar matahari. Ayah memukulku dengan rotan malamnya. Tapi aku tidak peduli. Aku merasa hidup. Anna kini berdiri di seberang meja, mendengarkan dengan napas tertahan. Aku tidak mengerti, gumam Anna. Ayah selalu benci pantai. Waktu aku kecil, kita pernah ke pantai untuk acara dinas. Dia tidak mau melepas sepatu bot militernya. Dia berdiri di pasir seolah-olah dia sedang berdiri di atas bara api. Dia bilang pasir itu kotor. Dia sedang berpura-pura, Bu, kata Richelle. Dia berpura-pura seumur hidupnya. Tapi kenapa? Suara Anna terdengar seperti anak kecil. Kenapa dia melakukan semua itu? Richelle membalik halaman, seolah jurnal itu tahu pertanyaannya. Aku menemukannya, Bu. Ini alasannya. Richelle menemukan sebuah entry yang panjang. Judul di atasnya, Hari Aku Mati. Jurnal itu menjelaskan. Ayah Jagat, kakek buyut Richelle, adalah seorang priai rendahan, keturunan abdi dalam keraton yang telah kehilangan tanah dan kekayaannya. Yang tersisa hanyalah nama dan obsesi gila akan status. Dia tidak kaya, tapi dia terobsesi dengan kehormatan. Bagi pria ini, putranya yang lebih suka bergaul dengan nelayan daripada belajar bahasa Belanda adalah aib terbesar. Laut adalah simbol kegagalan. Kotor. Pekerjaan, kuli, bukan, endoro. Richelle mulai membaca adegan penting itu dengan suara keras. Ayah datang menjemputku di pantai. Dia tidak marah. Itu yang membuatku takut. Dia hanya memintaku berjalan bersamanya ke ujung dermaga. Aku masih berumur 16 tahun. Dia menunjuk ke para nelayan yang sedang memperbaiki jala mereka. Pria-pria kuat yang ku kagumi seumur hidupku. Lihat mereka, Jagat, katanya padaku. Suara Richelle menirukan nada dingin yang dia bayangkan. Kotor. Bau. Miskin. Tidak dihormati. Itukah yang kamu mau? Menghabiskan hidupmu berjongkok di pasir seperti monyet? Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap laut.
Ayah mencengkeram bahuku. Tangannya halus. Tangan seorang priai yang tidak pernah bekerja. Kamu tidak akan berakhir seperti mereka. Kamu tidak akan mempermalukan nama keluarga. Nenek moyangmu adalah orang terpelajar. Kamu tidak akan berakhir sebagai jongos ikan. Dia menunjuk ke mobil jeep militer yang menunggu kami di jalan. Pamanku yang seorang perwira duduk di dalam. Kamu akan jadi endoro, katanya. Bukan kuli. Kamu akan jadi perwira. Kamu akan dihormati. Kamu akan membawa kehormatan bagi kita. Kamu akan mendaftar ke akademi besok. Aku sudah mengaturnya. Richelle berhenti membaca. Ruangan itu sangat sunyi. Dia menatap ibunya. Ana gemetar. Dia tidak menangis, tapi dia gemetar hebat. Apa yang baru saja kamu baca? Bisik Ana. Entry jurnalnya, Bu. Bukan. Kata-kata itu, desis Ana. Kotor. Jomos. Keluarga terhormat. Dia menatap Richelle, matanya terbelalak ngeri. Itu, katanya, itu kata-kata yang selalu dia gunakan padaku. Richelle merasakan hawa dingin di tengkuknya. Waktu aku mau main di sawah, lanjut Ana, suaranya tercekat. Waktu aku berteman dengan anak tukang kebun. Dia selalu menarikku. Jangan main sama mereka. Mereka kotor. Kita keluarga terhormat. Dia tidak sedang berbicara padamu, Bu, kata Richelle pelan. Dia sedang mengulangi kata-kata ayahnya. Dia sedang meneruskan traumanya. Generasi trauma yang diwariskan. Sama seperti nenek Gracia yang menghancurkan bakat Ana karena takut Ana akan bernasib sama sepertinya, kakek Jagat Suroso menghancurkan kebebasan Ana karena ayahnya telah menghancurkan kebebasannya. Richelle melanjutkan membaca. Bagian selanjutnya dari jurnal itu melompati beberapa tahun. Kehidupan di Akademi Militer. Dan disinilah tragedi itu semakin dalam. Jagat muda ternyata, tentara yang hebat. Ironis, Richelle membaca. Semua yang kubenci dari ayah, disiplin kaku, obsesi pada aturan, kemampuan untuk menekan emosi, ternyata adalah hal yang mereka cari di sini. Aku unggul. Jurnal itu merinci kenaikan pangkatnya. Dia patuh. Dia disiplin. Dia strategis. Dia adalah perwira modal. Dia dapat medali, kata Richelle, menatap lemari kaca di dinding. Dia dapat pujian. Dia menaiki tangga karir dengan cepat. Tentu saja, gumam Ana. Itu yang dia tahu. Tapi, Richelle membalik halaman, disinilah jurnalnya terpecah. Seolah-olah jurnal itu ditulis oleh dua orang yang berbeda. Di satu halaman, tertanggal 10 Agustus 1958, tulisannya kaku dan efisien, latihan hari ini berjalan lancar. Regu 3 menunjukkan kemajuan dalam taktik infiltrasi. Disiplin adalah kunci. Tetapi di halaman berikutnya, tertanggal 11 Agustus 1958, tulisannya miring dan penuh tekanan. Aku memimpin 100 orang hari ini. Mereka menggantungkan hidup mereka padaku. Mereka menurutiku tanpa bertanya. Tapi aku tidak bisa memimpin diriku sendiri. Aku adalah seorang penipu. Aku adalah boneka yang seragamnya disetrika rapi. Seorang pengecut yang bersembunyi di balik seragam. Aku rindu bau garam sampai dadaku sesak. Lalu Richelle menemukan satu entry yang membuatnya merinding. Entry yang paling kuat. Tugas baru. Semarang. Dekat pelabuhan. Entry berikutnya, beberapa hari kemudian. Jam 3 pagi. Aku tidak bisa tidur. Barak ini terlalu panas. Aku menyelinap keluar. Aku tidak peduli jika akan dihukum. Aku mencuri jeep. Aku mengemudi ke pelabuhan. Aku tidak tahu apa yang kucari. Aku hanya berdiri di dermaga. Dalam kegelapan. Aku masih memakai seragamku. Aku memejamkan mata. Baunya. Ya Tuhan, baunya. Garam. Ikan. Solar. Aku menangis seperti anak kecil. Aku bersembunyi di balik peti kemas dan menangis. Seorang sersan harusnya tidak menangis. Aku merindukan bau garam lebih dari aku merindukan Tuhanku. Jika ada cara untuk lari, aku akan lari malam ini juga. Tapi aku tidak bisa. Ayah akan menemukanku.
Ayah akan menghancurkanku. Aku terjebak. Richelle berhenti membaca. Ruangan itu terasa dingin. Ana tidak lagi terlihat marah atau bingung. Dia hanya terlihat sedih. Pria yang dia ingat sebagai monster yang kaku, yang tidak punya emosi, ternyata adalah seorang pria yang patah hati, yang menangis sendirian di pelabuhan karena rindu rumah. Dia menderita, bisik Ana. Itu bukan pertanyaan. Itu adalah pernyataan. Pernyataan yang mengguncang seluruh fondasi hidupnya. Sama seperti nenek, kata Richelle pelan. Nenek menderita di rumah ini, jadi dia melarikan diri ke loteng. Kakek menderita di seragamnya, jadi dia melarikan diri ke pelabuhan di tengah malam. Dua orang yang hidup dalam kesepian yang paralel. Terjebak dalam penjara yang mereka buat untuk satu sama lain, dan yang dibuat oleh orang tua mereka. Richelle membalik halaman, mencari kelanjutan. Dan dia menemukannya. Entry yang dia lihat sekilas tadi. Entry yang akan mengubah segalanya. 10 November 1960, Richelle membaca. Pesta dansa di kediaman gubernur. Jurnal itu kembali hidup. Aku benci acara ini. Asap rokok murahan dan wanita-wanita yang tertawa terlalu keras, mencoba menarik perhatian perwira. Aku berdiri di sudut, memegang gelas minumanku, menghitung menit sampai aku bisa pergi. Merasa seperti penipu lagi. Lalu aku melihatnya. Dia tidak seperti wanita lain. Mereka memakai gaun barat yang mencolok. Dia memakai kebaya sutra sederhana berwarna hijau pupus. Dia tidak sedang mencoba menarik perhatian siapapun. Dia berdiri sendirian di dekat jendela yang terbuka, menatap taman. Aku mendekatinya. Aku tidak tahu kenapa. Aku hanya ditarik ke arahnya. Namanya Kenanga Kresnawati. Panggil saja Kresna, katanya. Kami bicara. Dia tidak bertanya tentang pangkatku. Dia tidak peduli dengan medaliku. Dia bertanya padaku apa aku suka lukisan Raden Saleh. Dia berbau melati, bukan parfum mahal yang menyengat. Richelle berhenti, menelan ludah. Dengarkan ini, Bu. Saat dia menjabat tanganku, Richelle membaca, aku melihat ada noda cat biru di bawah kuku jarinya. Dia tidak berusaha menyembunyikannya. Richelle menatap Ana. Mereka berdua memikirkan hal yang sama. Bagaimana kakek jagat Suroso selalu memeriksa kuku Ana sebelum makan malam, menghukumnya jika ada kotoran atau noda tinta. Dia bebas. Richelle membaca baris itu, suaranya tercekat. Dia adalah semua yang bukan diriku. Dia adalah api. Api yang sama yang telah padam dalam diriku. Richelle membalik beberapa halaman. Entry-entry berikutnya penuh dengan obsesi. Jagat yang kaku dan disiplin itu menulis seperti seorang penyair yang sedang kasmaran. Dia menulis tentang tawa Kresna, tentang bagaimana Kresna memandang dunia dengan mata seorang seniman. Lalu, entry itu melompat. Setelah pernikahan mereka. Setelah mereka pindah ke rumah ini. Dia melukis hari ini. Richelle membaca, suaranya kini berbisik. Dia pikir aku tidak tahu. Aku mengikutinya ke loteng. Aku mengintip dari celah pintu. Richelle merasakan hawa dingin di tengkuknya. Ini adalah momen yang dia baca di surat nenek, tapi dari sisi lain. Aku melihatnya melukis. Dia berubah. Dia bukan lagi Gracia Suroso, istri perwiraku yang pendiam. Dia adalah Kresna. Dia hidup. Penuh gairah. Wajahnya bersinar. Api itu, aku tidak bisa menatapnya. Itu menyakitkan. Aku iri padanya. Aku iri pada kebebasan yang dia miliki, yang dia curi untuk dirinya sendiri di loteng itu. Kebebasan yang telah dicuri dariku oleh ayah. Kebebasan yang tidak akan pernah kumiliki. Aku turun. Aku menunggunya di ruang makan. Saat dia turun, wajahnya masih bersinar, tangannya kotor oleh cat. Aku melakukannya. Richelle berhenti. Dia menatap Ana. Wajah Ana pucat seperti kertas. Lanjutkan, bisik Ana. Richelle melanjutkan membaca jurnal kakek jagat Suroso. Aku menghancurkannya. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Iri hati adalah racun yang busuk. Aku menggunakan kata-kata ayahku. Aku menyebutnya, pekerjaan pemalas. Aku bilang itu, tidak pantas. Aku bilang,
Istriku tidak boleh mengotori tangannya. Aku memintanya berjanji untuk berhenti. Aku melihat api di matanya padam. Aku melihat Kresna mati, dan Gracia yang patuh mengambil alih tubuhnya. Aku tahu aku telah melakukan hal yang mengerikan. Aku telah mematahkan sayapnya. Jurnal itu berakhir di halaman itu. Richelle membaca kalimat terakhirnya. Aku melakukannya karena aku tidak tahan melihatnya terbang. Sementara aku dirantai di tanah. Richelle menutup jurnal itu. Klik. Suara sampul kulit yang menutup terdengar seperti pintu sel yang dibanting. Keheningan total di ruangan itu. Anna menatap lurus ke depan, ke seragam kakeknya yang tergantung di dinding. Dia tidak menangis. Dia tidak bergerak. Kebenaran itu akhirnya terungkap, dalam segala kengeriannya. Nenek Gracia adalah seorang seniman yang dihancurkan oleh suaminya. Tapi suaminya bukanlah monster yang kaku dan tidak berperasaan seperti yang Anna kira. Dia adalah seorang pria yang patah hati, yang sangat cemburu pada kebebasan istrinya sehingga dia memilih untuk menghancurkannya, daripada hidup di samping seseorang yang mengingatkannya pada semua yang telah hilang darinya. Mereka adalah dua korban yang saling menghancurkan. Dan Anna adalah kerusakan kolateralnya. Dia adalah anak yang tumbuh di tengah-tengah perang dingin antara dua orang yang patah hati, yang hidup dalam kebohongan. Jadi, bisik Anna, suaranya kosong. Semua penderitaanku, kemarahanku pada ibu, kebencianku padanya, semua itu, hanya karena dia cemburu? Dia iri, Bu, kata Richelle pelan. Dia menghancurkan ibu, dan ibu menghancurkanku, kata Anna, seolah baru menyadari sebuah pola yang mengerikan. Dan semua ini berawal dari seorang kakek buyut yang gila hormat dan malu karena bau ikan. Richelle mengulurkan tangan dan meletakkannya di atas tangan ibunya yang terkepal di atas meja. Kita baru selesai satu, kata Richelle, menunjuk kedua jurnal lain yang masih ada di laci. Masih ada dua lagi. Anna menatapnya, matanya kini dipenuhi bukan lagi oleh kesedihan, tapi oleh tekad yang dingin. Keluarkan, katanya. Kita baca semuanya. Sekarang. Ruangan itu pengap oleh kebenaran yang baru terungkap. Anna masih duduk kaku di kursinya, sementara Richelle mengulurkan tangan dan mengambil jurnal kedua dari 3 jurnal bersampul kulit biru tua. Jurnal pertama, yang berisi masa muda Jagat Suroso dan pengkhianatannya terhadap Kresna, tergeletak di antara mereka seperti sebuah bom yang sudah meledak. Masih ada dua lagi, kata Richelle pelan. Anna mengangguk, matanya kosong. Keluarkan. Kita baca semuanya. Malam ini juga. Aku mau tahu akhir ceritanya. Richelle membuka jurnal kedua. Ada lompatan waktu yang besar. Jurnal pertama berakhir tak lama setelah pernikahan dan penghancuran Kresna. Jurnal kedua dimulai hampir 15 tahun kemudian. Anna sudah remaja. Tulisannya telah berubah. Tulisan tangan Jagat Suroso yang miring dan penuh emosi di jurnal pertama telah hilang. Kini yang ada adalah goresan yang kaku, efisien, dan dingin. Seolah-olah, Jagat Sang Nelayan, telah mati total, dan, Jagat Sang Perwira, telah mengambil alih sepenuhnya. Entry-entrynya singkat, nyaris seperti laporan militer. 20 April 1975. Rapat staf. Evaluasi logistik. 3 Mei 1975. Inspeksi barak. Disiplin menurun. 18 Juni 1975. Pindah tugas. Aku ingat tahun-tahun ini, bisik Anna. Ini adalah ayah yang dia kenal. Dia hampir tidak pernah di rumah. Dan kalaupun dia pulang, dia seperti patung. Dingin. Dia hanya bicara padaku kalau nilaiku turun, atau rok seragamku terlalu pendek. Richelle mengangguk, terus membalik halaman-halaman yang membosankan dan kaku. Jagat Suroso telah menjadi seragamnya. Dia telah menjadi penjara yang dibangun ayahnya. Lalu, halaman-halaman itu berhenti. Selama beberapa bulan, dari Agustus hingga Oktober 1975, tidak ada entry sama sekali. Kosong. Halaman berikutnya yang terisi bertanggal 5 November 1975. Tulisannya berbeda. Kacau. Tinta biru yang biasa ia gunakan diganti dengan tinta hitam yang kasar, ditekan begitu keras hingga nyaris merobek kertas. Richelle membacanya dengan suara keras. Selesai.
Semuanya selesai. Interogasi. 3 hari 3 malam. Mereka bergantian. Ruangan putih. Lampu tidak pernah mati. Mereka bertanya tentang Kolonel Haji, tentu saja aku kenal dia. Aku main catur dengannya. Aku tidak tahu dia terlibat. Richel berhenti. Kolonel H? Terlibat apa? Ini tahun 75. 10 tahun setelah. G30S, bisik Ana. Pembersihan. Itu berlangsung bertahun-tahun. Richel melanjutkan membaca. Mereka tidak percaya padaku. Tentu saja tidak. Aku sendiri tidak percaya pada diriku lagi. Aku menghabiskan 20 tahun mencoba untuk tidak mengamati apapun selain lipatan seragamku. Sekarang mereka bilang aku lalai? Aku gagal mengamati? Mereka tidak menembakku. Mereka tidak memenjarakanku. Mereka memberiku sesuatu yang lebih buruk. Richel berhenti, menatap ibunya. Pensiun dini. Atas jasa-jasanya. Lelucon yang kejam. Mereka mengambil semuanya. Pangkatku. Seragamku. Namaku. Penghormatan yang telah kubayar dengan jiwaku. Richel mengangkat kepalanya. Dia dipecat. Diberhentikan dengan tidak hormat, tapi dibungkus sebagai pensiun. Ana menahan napas. Aku ingat, bisiknya. Dia pulang. Dia tidak bicara pada siapapun. Dia masuk ke ruangan ini, menguncinya, dan tidak keluar selama sebulan? Ya Tuhan, Richel, sebulan penuh. Kami, lanjut Ana, aku dan ibu, kami kira dia sakit jiwa. Ibu, Nenek Gracia, terus menggedor pintu, menyuruhnya keluar, menyuruhnya menjadi laki-laki. Dia hanya diam. Dia tidak sakit jiwa, kata Richel, menatap jurnal itu. Dia baru saja kehilangan satu-satunya identitas yang dia miliki. Identitas yang dia benci, tapi juga satu-satunya yang dia kenal. Dia kehilangan sangkarnya, gumam Richel. Dia tiba-tiba bebas, tapi dia tidak tahu caranya terbang. Dia tidak punya apa-apa lagi. Ana kini mengambil alih cerita, ingatannya terpicu oleh entry jurnal itu. Dia bangkit dari kursi dan berjalan mondar-mandir di ruangan itu, menghindari seragam di dinding. Aku ingat hari dia akhirnya keluar dari ruangan ini, kata Ana, matanya menatap kosong ke karpet berdebu. Aku berumur 16 tahun. Aku baru pulang sekolah. Aku takut setengah mati. Aku kira dia akan nyah, melakukan sesuatu yang nekat. Dia berdiri di ruang makan, lanjutnya. Dia tampak mengerikan. Kurus kering. Janggutnya tumbuh tidak terawat, penuh uban. Tapi matanya aneh. Bukan kosong seperti biasanya. Tapi menyala. Seperti ada demam di kepalanya. Richel mendengarkan, membayangkan kakeknya yang kaku itu dalam keadaan hancur. Dia memanggilku dan ibu, Nenek Gracia, ke meja makan, lanjut Ana. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya meletakkan sebuah buku tabungan di atas meja. Uang pensiun saya sudah cair, katanya. Ana menirukan suara ayahnya yang rendah dan datar. Lalu dia mengatakannya. Kalimat yang mengubah segalanya. Kalimat yang membuatku yakin dia sudah gila. Ana menatap Richel, matanya terbelalak seolah menghidupkan kembali momen itu. Dia bilang, saya akan membeli perahu. Kapal motor bekas. Di pelabuhan Cirebon. Saya akan jadi penjala ikan. Richel terdiam. Jadi itu benar. Aku tidak tahu harus berbuat apa, kata Ana, suaranya bergetar. Aku tertawa. Aku kira itu lelucon. Lelucon terburuk yang pernah ada. Seorang perwira tinggi. Ayahku. Mau jadi nelayan. Ana meludahkan kata, nelayan, seolah-olah itu adalah kata kotor. Richel langsung menyadarinya. Itu adalah kata yang sama, nada yang sama, yang digunakan kakek buyut jagat. Jomos ikan. Kotor. Rasa malu itu telah diwariskan dengan sempurna. Ibu, Nenek Gracia, lanjut Ana, dia tidak tertawa. Dia mengamuk. Aku tidak pernah melihatnya semarah itu. Bahkan tidak saat dia merobek gambarku. Dia mengambil buku tabungan itu dan melemparkannya ke wajah ayah. Dia berteriak. Kamu sudah gila?
Kamu mau mempermalukan kami? Setelah semua yang kamu lakukan padaku, sekarang kamu mau mengambil harga diri kita satu-satunya? Dia terus berteriak, bisik Ana, menutup matanya seolah bisa mendengar teriakan itu lagi. Dia berteriak, lebih baik kamu mati daripada hidup sebagai aib. Seorang perwira jadi kuli. Egois. Kamu pria paling egois yang pernah aku temui. Richelle menatap jurnal di depannya. Dia membuka ke entry berikutnya, bertanggal hari yang sama dengan pengumuman itu. Bu, kata Richelle pelan. Dengarkan ini. Ana membuka matanya. Richelle mulai membaca entry kakek Jagat Suroso dari hari yang menentukan itu. Tulisannya kembali seperti di jurnal pertama, miring, penuh gairah, dan sedikit kacau. Jagat sang nelayan, telah kembali. Hari ini aku mengatakannya pada Gracia dan Ana. Seperti yang kuduga. Ana menertawakanku. Dia sudah jadi putri perwira yang sempurna. Dia sudah lupa bau tanah. Dia menatapku seolah aku hantu. Wajah Ana memucat. Dia tertangkap basah oleh jurnal ayahnya. Dan Gracia, Gracia. Dia berteriak. Tentu saja dia berteriak. Dia menggunakan semua kata-kata itu. Malu. Aib. Harga diri. Kuli. Richelle melihat ke arah Ana, yang mendengarkan dengan napas tertahan. Dia tidak mengerti, Richelle membaca. Bagaimana mungkin dia bisa mengerti? Bertahun-tahun lalu, aku membunuh Kresnanya. Aku memaksanya untuk percaya bahwa kehormatan dan status adalah segalanya. Aku memaksanya masuk ke dalam penjara yang sama denganku. Sekarang, bagaimana mungkin aku bisa menyalahkannya karena dia panik saat aku mencoba kabur dari penjara itu? Richelle berhenti sejenak, mencerna tragedi dari pemahaman Jagat Suroso yang terlambat itu. Dia melanjutkan. Dia bilang aku egois. Dia benar. Dia benar sekali. Ini adalah satu-satunya tindakan egois yang pernah kulakukan dalam 45 tahun hidupku. Ayahku mengambil masa mudaku. Negara mengambil masa dewasaku. Mereka mengambil kehormatanku yang palsu itu. Mereka mengambil segalanya. Tapi mereka meninggalkanku dengan sedikit uang pesangon. Uang itu bukan untuk mereka. Bukan untuk Gracia. Bukan untuk Ana. Uang itu untuk anak laki-laki yang menangis di pelabuhan Semarang. Uang itu untuk membeli jiwaku kembali. Richelle membaca kalimat terakhir entry itu dengan suara yang nyaris berbisik. Hari ini aku kehilangan keluargaku. Tapi aku merasa luar biasa. Aku akhirnya bebas. Bebas? Ulang Ana. Semua ingatan Ana tentang peristiwa itu, rasa malu, ketakutan akan kegilaan ayahnya, kemarahan neneknya, semuanya dibalik. Bagi Ana, itu adalah hari ayahnya hancur. Bagi Jagat Suroso, itu adalah hari dia terlahir kembali. Pensiun dini yang memalukan itu bukanlah sebuah tragedi. Itu adalah pelarian. Itu adalah kunci yang akhirnya membebaskannya dari penjara seragam yang telah mengurungnya seumur hidup. Richelle bersandar di kursi. Ruangan berbau kapur barus itu terasa sesak oleh kebenaran. Jadi, begitu, kata Richelle pelan, mencoba menyatukan kepingan-kepingan itu. Nggak ada yang aneh, kan, Bu? Aneh apanya, kata Ana, suaranya hampa. Semuanya aneh. Enggak, tegas Richelle. Ini justru masuk akal. Ini adalah cermin. Ana menatapnya, tidak mengerti. Pikirkan, kata Richelle. Nenek Gracia. Dia terperangkap dalam perannya sebagai Ibu Gracia Suroso. Jadi, dia lari ke loteng. Dia menciptakan dunia rahasianya di sana, dengan kuas dan kanvasnya, menjadi Kresna. Richelle menunjuk ke jurnal di atas meja. Kakek Jagat Suroso. Dia terperangkap dalam perannya sebagai perwira Suroso. Jadi, saat dia akhirnya bisa, dia lari ke laut. Dia menciptakan dunia rahasianya di sana, dengan perahu dan jalannya, menjadi penjala ikan. Ya Tuhan, bisik Ana. Dia menatap ke langit-langit, seolah bisa melihat loteng di atas mereka. Satu ke atas. Satu ke laut. Mereka berdua, lanjut Richelle, hidup di bawah satu atap.
Tapi mereka adalah dua orang asing yang menjalani kehidupan ganda. Saling menyembunyikan kebahagiaan mereka satu sama lain. Parahnya lagi, kata Richelle, kebahagiaan mereka adalah hal yang sama. Kebebasan. Menjadi diri sendiri. Mengotori tangan mereka. Wajah Ana menegang saat menyadari sesuatu. Mereka bisa saja menjadi sekutu. Tepat, kata Richelle. Mereka bisa saja saling mengerti. Nenek bisa saja merayakan kebebasan kakek, dan kakek bisa saja mendorong nenek untuk melukis. Mereka bisa saja menjadi Kresna dan sang nelayan bersama-sama. Tapi, bisik Ana, dia sudah menghancurkannya. Ya, kata Richelle. Bertahun-tahun sebelumnya, kakek telah membunuh Kresna atas nama kehormatan. Jadi, ketika kakek akhirnya membuang kehormatan itu untuk mengejar kebebasannya sendiri, nenek tidak bisa melihatnya sebagai kebebasan. Dia melihatnya sebagai penghinaan terakhir. Sebuah kegagalan. Ana menutup wajahnya dengan tangannya. Tragedi itu sempurna. Sebuah lingkaran setan yang menghancurkan diri sendiri. Dua orang yang seharusnya bisa menjadi belahan jiwa, malah menjadi sipir penjara satu sama lain, semua karena trauma warisan dari seorang kakek buyut yang gila status. Aku harus tahu sisanya, kata Ana, suaranya teredam. Apa yang terjadi setelah dia membeli perahu itu? Jurnal kedua selesai. Richelle menggesernya dan menarik jurnal ketiga dan terakhir. Perbedaannya sangat mencolok. Jurnal pertama dan kedua bersampul kulit biru tua yang terawat, jenis jurnal perpustakaan yang mahal. Jurnal ketiga, hancur. Sampul kulitnya kaku dan sedikit melengkung di bagian sudut, seolah-olah pernah basah kuyup lalu mengering secara paksa. Ada noda putih seperti kristal garam di jahitannya. Saat Richelle membukanya, bau yang tadinya hanya samar di laci itu kini meledak keluar. Bau laut yang tajam, bau solar, dan bau ikan yang samar. Ya Tuhan, baunya, kata Ana, menutup hidungnya. Tapi Richelle justru tersenyum. Ini bau kehidupan, Bu. Dia membukanya. Halaman-halaman itu tidak lagi rapi. Kertasnya bergelombang dan menguning. Dan tulisannya. Tulisannya tidak lagi kaku seperti perwira, atau marah seperti taruna. Tulisannya besar, cepat, dan penuh energi. Tinta birunya seringkali terlihat luntur. Ini. Richelle membalik-balik halaman. Ini bukan jurnal lagi. Ini logbook. Catatan pelayaran. Entry-entry itu tidak lagi berbicara tentang kehormatan atau keluarga. 3 Februari 1976. Pukul 4.30 berangkat. Langit bersih. Bintang masih terlihat jelas di selatan. Angin barat daya, pelan. Tangkapan hari ini, 12 ekor kakap merah. 2 kerapu besar. Menemukan sarang lobster di dekat karang setan. Lumayan. Cukup untuk biaya solar dan makan. Richelle terus membaca, dan dia mulai tersenyum. 10 Februari 1976. Gracia tidak mau menyentuh ikan yang kubawa pulang. Dia bilang baunya amis. Dia menyuruhku makan di dapur belakang dan mandi di sumur sebelum masuk rumah. Ana tersentak. Aku ingat itu. Aku ingat bau itu. Bau ikan yang menyengat. Ibu selalu marah-marah. Dia melempar piring makan ayah keluar, menyuruhnya pakai piring kaleng. Richelle melanjutkan membaca entry yang sama. Aku tidak peduli. Aku duduk di dapur belakang dan makan nasi panas dengan ikan bakar yang kubersihkan sendiri. Aku makan dengan tanganku. Rasanya lebih enak dari semua bistik dan jamuan gubernur yang pernah kumakan seumur hidupku. Dia bahagia, bisik Ana. Itu bukan pertanyaan. Itu adalah keheranan. Ayahku yang kaku itu bahagia. Dia lebih dari bahagia, Bu, kata Richelle. Dia hidup. Richelle terus membalik. Jurnal itu penuh dengan catatan tentang pola angin, migrasi ikan, harga di pasar pelelangan, perbaikan mesin diesel. Itu adalah catatan seorang pria yang telah menemukan duninya. Lalu, Richelle menemukan sesuatu yang lain. Terselip di antara dua halaman, ada selembar kertas rokok yang sudah menguning. Di atasnya, ditulis dengan pensil tumpul, ada beberapa baris kata. Sebuah puisi. Richelle membacanya.
Seragamku dulu kanvas yang kaku, pangkatku adalah Kate yang salah. Kini, langit adalah kanvasku, jala adalah kuasku. Richelle terdiam, lalu dia menemukan satu lembar lagi beberapa halaman setelahnya. Gracia punya lotengnya. Dia punya kresnanya. Biarkan dia. Aku tidak akan mengganggunya lagi. Aku punya milikku. Laut adalah kresnaku. Klik. Itu adalah suara kepingan terakhir yang jatuh pada tempatnya. Anna dan Richelle saling berpandangan, mata mereka terbelalak. Dia tahu, bisik Richelle. Ya Tuhan, Bu. Dia tahu. Dia tahu nenek melukis di loteng. Dia tahu nama, Kresna. Tapi, dia tidak pernah bilang apa-apa, kata Anna. Dia tidak menghentikannya, kata Richelle. Dia tidak menghancurkannya lagi. Setelah dia menemukan kebebasannya sendiri, dia membiarkan nenek memiliki kebebasannya. Tapi terlambat, kata Anna, pemahamannya kini lengkap. Nenek sudah terlalu terluka. Dia tidak bisa melihat kakek sebagai sekutu lagi, hanya sebagai pria gagal yang bau ikan. Dia tidak tahu kalau kakek sudah tahu rahasianya dan membiarkannya. Richelle menatap ibunya. Dia bahagia, Bu. Lihatlah. Dia akhirnya menemukan kedamaian. Anna menatap jurnal yang penuh dengan noda oli dan bau laut itu. Dia teringat pada ayahnya yang bau ikan dan selalu makan sendirian di dapur belakang. Dia selalu mengira itu adalah hukuman. Dia selalu mengira ibunya telah mengalahkannya. Dia salah. Itu bukan hukuman. Itu adalah surga kecilnya. Aku malu, bisik Anna. Selama ini, aku malu padanya. Aku malu punya ayah seorang nelayan. Dia bukan sekadar nelayan, Bu, kata Richelle. Dia membalik ke halaman-halaman terakhir jurnal itu. Entry-entrynya semakin pendek. Cuacanya mulai berubah. Musim hujan datang. Dia adalah pria yang menemukan dirinya sendiri, kata Richelle, suaranya menjadi tegang. Dia bisa merasakan akhir cerita ini mendekat, dan itu tidak akan bahagia. Richelle mengulurkan tangan dan mengambil jurnal ketiga dan terakhir. Jurnal ini adalah yang paling usang. Sampul kulit biru tuanya kaku dan sedikit melengkung di bagian sudut, seolah-olah pernah basah kuyup lalu mengering secara paksa. Bau garam dan minyak solar yang samar menguar darinya. Dia membukanya. Halaman-halaman pertama persis seperti yang dia lihat sekilas. Catatan pelayaran yang penuh gairah, catatan tentang tangkapan ikan, dan puisi-puisi rahasia tentang laut sebagai Kresna-nya. Anna duduk diam, mendengarkan Richelle membacakan beberapa entry secara acak. Dia mendengarkan kisah-kisah tentang ayahnya yang bahagia, yang makan sendirian di dapur belakang, yang merasa lebih hidup dengan bau ikan daripada bau kehormatan militer. Lalu, Richelle tiba di bagian akhir jurnal itu. Entry-entrynya bergeser, mencakup beberapa minggu terakhir di bulan November 1976. Tulisannya menjadi lebih cepat, lebih mendesak. Cuacanya mulai berubah, kata Richelle, menunjuk pada deskripsi awan yang mendetail. Musim baratan, bisik Anna, sebuah ingatan lama muncul. Aku ingat. Ibu, Nenek Gracia, mulai gelisah di bulan-bulan itu. Dia benci musim ini. Dia bilang lautnya, marah, dan tidak bisa diprediksi. Richelle mengangguk, lalu membaca entry kakek Jagat Suroso dengan keras. 28 November 1976. Langit buruk. Angin barat kencang. Pak Sastro dan yang lain menambatkan perahu mereka. Mereka menyebutku, nekat, karena tetap melaut. Jantung Anna berdebar. Pak Sastro. Dia ingat nama itu. Nelayan tua yang sering datang ke rumah, membawakan ikan, dan selalu ditolak dengan kasar oleh Nenek Gracia. Richelle melanjutkan. Mereka tidak mengerti. Aku sudah kehilangan 20 musim. 20 tahun musim ikan yang bagus terlewatkan karena aku bermain tentara-tentaraan. Aku tidak akan kehilangan satu hari pun lagi. Aku bukan pengecut yang bersembunyi di balik seragam. Aku juga bukan pengecut yang bersembunyi dari angin. Entry berikutnya, 30 November 1976. Tangkapan luar biasa. Cumi-cumi besar. Badai membawa mereka mendekat ke karang. Aku tahu aku benar. Risiko besar, hasil besar. Gracia tidak bicara padaku pagi ini.
Dia hanya meletakkan piring makanku di dapur dengan suara keras. Dia marah. Aku tahu dia takut. Dia takut aku akan mati dan mempermalukannya. Dia masih terikat pada status yang telah kuhancurkan. Tapi dia tidak mengerti. Richelle membaca, suaranya melembut, bahwa aku tidak takut lagi. Aku sudah mati satu kali saat ayah memaksaku masuk akademi. Aku mati lagi saat negara mencopot seragamku. Sisanya adalah bonus. Dia tahu, bisik Anna. Dia tahu dia mengambil risiko besar. Richelle membalik ke halaman berikutnya. Itu adalah lembar kosong. Halaman setelahnya, entry terakhir. Tanggalnya 3 Desember 1976. Sebelum Richelle bisa membaca, Anna mengangkat tangannya. Tunggu. Mata Anna menatap kosong ke seragam di dinding, tapi dia tidak melihatnya. Dia sedang melihat ke masa lalu, ke malam tanggal 2 Desember 1976. Itu, malam terakhir aku melihatnya, kata Anna, suaranya nyaris tak terdengar. Richelle menutup jurnal itu sejenak, memberikan ibunya ruang untuk bercerita. Aku berumur 16 tahun, Anna melanjutkan, matanya bergetar. Aku sedang belajar di kamarku. Hujan sudah mulai turun. Anginnya, aku tidak pernah mendengar angin seperti itu. Mengerikan. Jendela-jendela bergetar. Rasanya seperti rumah ini akan terbang. Lalu aku mendengar ibu berteriak. Bukan di ruang tamu. Di dapur belakang. Kerajaannya ayah. Richelle mendengarkan dengan napas tertahan. Aku mengintip dari pintu, kata Anna. Ayah sedang di sana, di dapur belakang yang sempit itu. Dia tidak terlihat takut. Dia sedang memeriksa jala ikannya di bawah cahaya lampu Petromax. Dia bersenandung. Bersenandung, ulang Richelle. Ya, itu yang paling kuingat. Dia bersenandung lagu keroncong pelan. Seolah-olah itu malam yang indah. Lalu ibu, Nenek Gracia, masuk. Rambutnya tergerai, dia tidak memakai sanggulnya. Dia tampak gila. Dia berteriak, kamu sudah gila, Jagat? Lihat di luar. Itu badai. Kamu mau mati konyol? Richelle menahan napas. Ini persis seperti entry jurnal yang dia baca. Dan ayah, lanjut Anna, air mata mulai menggenang di matanya, dia cuma tersenyum, Richelle. Itu yang bikin ibu makin marah. Dia tersenyum. Seolah dia sedang menikmati lelucon yang tidak kami mengerti. Dia tersenyum dan berkata, badai bagus untuk tangkapan, Gra. Hanya itu. Ibu menggila. Dia mengambil salah satu panci dan melemparkannya ke lantai. Bunyinya memekakan telinga. Persetan dengan tangkapanmu. Kamu pria egois. Kamu tidak peduli padaku. Kamu tidak peduli pada Anna. Kamu hanya peduli pada perahumu yang bau itu. Anna berhenti, suaranya tercekat oleh isak tangis yang tertahan. Dan ayah, bisik Anna, dia berhenti tersenyum. Dia menatap ibu. Dia menatapnya lama sekali. Bukan dengan kemarahan. Tapi dengan kasihan. Dia berkata, kamu benar, Gra. Aku egois. Tapi aku sudah mengabdi pada negaraku selama 20 tahun. Aku sudah mengabdi pada kehormatan palsu ayahku seumur hidupku. Sekarang, biarkan aku mengabdi pada diriku sendiri. Malam ini, laut memanggilku. Lalu dia pergi, Anna menangis. Dia mengambil jas hujannya yang bau solar itu. Dia bahkan tidak pamit padaku. Dia tidak melihat ke arahku. Dia hanya berjalan menembus hujan, bersenandung pelan. Ibu berteriak di belakangnya, Anna menirukan suara Nenek Gracia yang penuh amarah dan ketakutan, kalau kamu pergi, jangan kembali. Mati saja di laut, pria egois. Dan dia tidak pernah kembali. Keheningan di ruangan itu terasa berat oleh tragedi puluhan tahun. Richelle mengulurkan tangan dan menggenggam tangan ibunya yang terkepal. Bu, kata Richelle lembut. Dia tidak pamit padamu, karena dia tidak berencana untuk tidak kembali. Dia pikir ini hanya badai biasa yang bisa dia taklukkan. Bagaimana kamu tahu? Karena ini, kata Richelle. Dia membuka jurnal ketiga itu lagi, ke halaman terakhir. Halaman yang dia tahan tadi. Halaman itu adalah halaman yang paling rusak.
Kertasnya bergelombang parah, dan tintanya luntur di mana-mana, seolah ditulis dengan tangan yang basah kuyup. Tanggalnya 3 Desember 1976. Waktunya, pukul 2. Dia menulis ini, di tengah badai, bisik Richelle, ngeri sekaligus takjub. Dia mulai membaca entry jurnal terakhir kakek Jagat Suroso. Tulisannya besar dan kacau. Mesin batuk. Solar campur air laut. Sialan. Perahu bocor. Aku sudah menambalnya dengan kain layar, tapi tidak akan kuat lama. Ombaknya setinggi rumah joglo. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Para nelayan di pelabuhan itu benar. Aku, nekat. Lampu Petromaxku baru saja pecah. Sekarang gelap total. Aku menulis ini dengan senter kecil. Aku memikirkan Gracia. Dia akan bilang, sudah kubilang. Dia akan marah besar. Dia benar. Aku bodoh. Richelle berhenti, menelan ludah. Tapi aneh, Richelle melanjutkan membaca, suaranya sedikit bergetar. Langitnya? Ya Tuhan, langitnya. Aku bisa melihat petir menyambar di cakrawala. Aku bisa merasakan garam di gigiku. Aku tidak takut. Aneh sekali. Aku seharusnya ketakutan. Aku teringat ayah. Dia ingin aku mati, terhormat, diranjang, dikelilingi medali-medali palsu. Aku teringat seragamku di lemari kaca itu. Peti mati yang kaku. Aku lebih baik begini. Jauh lebih baik. Richelle menarik napas dalam-dalam sebelum membaca baris terakhir. Tinta di bagian ini paling luntur, seolah-olah air telah menetes langsung di atasnya. Langitnya gelap. Badai akan besar. Gracia akan menyebutku bodoh dan egois. Mungkin aku memang egois. Tapi laut memanggilku. Aku sudah mengabdi pada negaraku. Aku sudah mengabdi pada keluargaku. Kali ini, aku mengabdi pada diriku sendiri. Baktiku selesai. Larumanku dimulai. Itu adalah kalimat terakhir. Jurnal itu berakhir. Halaman-halaman setelahnya kosong. Kosong, dan bergelombang karena air laut. Richelle menutup jurnal terakhir. Klik. Suara sampul kulit yang menutup terdengar seperti kata akhir. Dia menatap ibunya. Ana tidak lagi tampak bingung atau marah. Dia hanya tampak hancur. Jadi, dia tahu, bisik Ana. Dia tahu dia tidak akan kembali. Dan dia memilihnya. Dia tidak memilih untuk mati, Bu, kata Richelle pelan, tapi suaranya tegas. Dia akhirnya mengerti segalanya. Dia memilih untuk hidup. Sampai detik terakhir. Richelle berdiri dan berjalan ke kotak kaca tempat seragam kakeknya tergantung. Dia menatap lencana dan medali yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Kita salah menilainya, Bu. Kita semua, kata Richelle. Dia bukan pecundang yang gagal, lanjut Richelle. Dan dia bukan monster yang kaku. Dia adalah pahlawan. Hanya saja, ceritanya salah. Ana menatapnya, tidak mengerti. Pahlawan? Ya, kata Richelle. Dia menunjuk ke seragam itu. Dia adalah anak pantai yang dipaksa ayahnya menjadi tentara. Dia membencinya. Tapi dia tetap melakukannya. Dia menjadi perwira yang hebat. Dia mengabdi pada negaranya selama 20 tahun. Itu adalah baktinya. Richelle mengambil jurnal pertama dan kedua dari meja. Lalu dia dikhianati. Dia dipecat. Dia kehilangan segalanya. Dia menderita. Dia mengunci diri. Dia iri pada nenek. Dia menghancurkan nenek, dan dia menghancurkan dirinya sendiri. Itu adalah laranya. Lalu, Richelle menunjuk ke jurnal ketiga yang basah kuyup. Dan akhirnya, setelah semua penderitaan itu, dia punya pilihan. Dia bisa saja mengambil uang pensiunnya dan mati perlahan di rumah ini, menjadi pria tua yang pahit dan pemarah. Tapi dia tidak melakukannya. Dia memilih kebebasan, kata Richelle, suaranya penuh kekaguman. Dia mengambil uang itu dan membeli perahu. Dia memilih untuk menjadi dirinya sendiri, meskipun itu berarti seluruh dunia, termasuk keluarganya, menganggapnya gila dan memalukan. Dia memilih lautnya. Baktiku, laraku, lautku, bisik Richelle, akhirnya memahami judul yang terlintas di benaknya. Dia tidak mati sebagai pecundang, Bu. Richelle berbalik menghadap ibunya,
matanya berkaca-kaca. Dia mati sebagai pria paling bebas di dunia. Dia mati sebagai dirinya sendiri. Ana akhirnya pecah. Dia menundukkan kepalanya ke meja jati yang kaku itu, meja tempat ayahnya dulu menghukumnya karena nilai-nilainya, dan dia menangis. Bukan tangisan kemarahan atau kebingungan. Itu adalah tangisan duka yang murni. Tangisan untuk ayah yang tidak pernah dia kenal. Tangisan untuk pahlawan yang disangkanya pecundang. Aku malu padanya, isak Ana. Seumur hidupku, aku malu punya ayah seorang nelayan. Aku memihak ibu. Aku mengira dia kuat dan ayah lemah. Padahal dia yang paling berani. Richelle berjalan ke arah ibunya dan memeluknya. Dia membiarkan ibunya menangis, membasahi blusnya dengan air mata penyesalan puluhan tahun. Bab 20, Galeri yang lengkap. 3 minggu kemudian. Ruang kerja kakek Jagat Suroso tidak lagi gelap. Tirai beludru hijau lumut yang berat telah diturunkan, diganti dengan tirai linen tipis berwarna putih gading yang membiarkan cahaya matahari sore masuk. Karpet tebal yang berbau kapur barus telah digulung, memperlihatkan lantai ubin terakota asli yang hangat. Bau minyak senapan dan debu telah hilang, digantikan oleh bau lemon dan udara segar. Richelle sedang berdiri di atas tangga kecil, memasang lampu sorot di langit-langit. Ana masuk, membawa sebuah bingkai foto. Sudah selesai? Hampir, kata Richelle, turun dari tangga. Sekarang, ruangan ini cahayanya pas. Mereka telah merombak ruangan itu. Itu bukan lagi mausoleum. Itu juga bukan gudang arsip. Itu telah menjadi bagian kedua dari galeri mereka. Namanya, Ruang Jagat. Di satu dinding, seragam kehormatan itu masih tergantung di kotak kacanya. Tapi Richelle telah menambahkan plakat kuningan kecil yang baru di bawahnya. Plakat itu tidak mencantumkan pangkat atau jabatannya. Hanya tertulis, Jagat Suroso, 1930 hingga 1976 Sedi Baktinya. Meja jati besar itu masih di tengah ruangan. Tapi kini meja itu berfungsi sebagai etalase kaca. Di atasnya, 3 jurnal bersampul kulit itu dipajang. Jurnal pertama dan kedua ditumpuk, dengan plakat bertuliskan, laranya, sebuah kehidupan ganda. Jurnal ketiga dibuka di halaman terakhirnya yang ternoda air laut. Di sebelahnya, diletakkan kompas kuningan dan pisau lipat bergagang mutiara. Plakatnya bertuliskan, lautnya, pembebasan terakhir. Sudah sempurna, kata Richelle. Belum, kata Ana. Dia memegang bingkai foto yang baru dibawanya. Masih kurang satu hal. Ana berjalan ke meja. Dia mengambil bingkai foto perak yang ada di sana. Foto dirinya yang kaku dan tidak tersenyum saat berusia 10 tahun. Dia menyimpan foto itu di laci. Lalu, dia meletakkan bingkai baru yang dibawanya di tempat itu. Richelle mendekat untuk melihatnya. Itu adalah foto hitam putih yang sudah pudar dan sedikit buram. Ana menemukannya terselip di dalam salah satu buku perakiraan cuaca. Itu jelas bukan foto resmi. Itu adalah foto candid. Foto itu menunjukkan kakek Jagat Suroso di atas perahunya. Dia tidak mengenakan seragam. Dia mengenakan kaos oblong yang robek di bahu dan topi caping yang miring. Dia tidak melihat ke kamera. Dia sedang tertawa lepas, kepalanya mendongak ke langit, tangannya sibuk menarik jala yang tampak berat. Dia tampak bahagia. Benar-benar bahagia. Nah, kata Ana, suaranya lembut. Sekarang baru lengkap. Richelle berdiri di ambang pintu, melihat ibunya. Ana berdiri di tengah ruangan baru itu, menatap foto ayahnya yang tersenyum. Dia tampak damai. Richelle tersenyum. Galeri di rumah itu kini utuh. Di satu sisi rumah, di ruang tamu, ada lukisan-lukisan, kresna, yang penuh warna dan gairah. Kisah wanita yang menemukan kebebasannya secara rahasia di loteng. Di sisi lain, di ruang jagat, ada jurnal-jurnal, sang nelayan, yang penuh perjuangan. Kisah pria yang menemukan kebebasannya di tengah badai di laut lepas. Dua kehidupan yang tragis, dua rahasia yang paralel, kini akhirnya bertemu. Cerita mereka, yang disembunyikan di loteng dan di laci, kini bersatu, menceritakan kisah yang utuh tentang cinta, penyesalan, dan harga dari sebuah kebebasan. Itu dia kisah kakek Jagat, yang jiwanya terbelah antara bakti dan laut. Jadi, menurut kalian,
pelayaran terakhirnya di tengah badai itu? Komen di bawah, bebas, dia berhak atas takdirnya sendiri, atau egois, dia meninggalkan keluarganya. Tulis pendapatmu, ya.